Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang Dr. Adrian, seorang dokter ambisius yang hidupnya berubah setelah mengusir Pak Hasan, seorang pria tua miskin, yang ternyata memiliki rahasia besar yang membuka mata Adrian tentang arti kemanusiaan dan pengorbanan. Sebelum kita mulai, yuk beri dukungan dengan like, komen, dan subscribe. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Malam itu hujan turun deras di sebuah kota kecil, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke dalam gedung rumah sakit megah yang berdiri kokoh di pusat kota. Lampu-lampu terang di lobi rumah sakit memantulkan kilauan genangan air yang masuk terbawa langkah-langkah terburu-buru para pengunjung. Di balik pintu kaca otomatisnya, rumah sakit itu sibuk seperti biasa. Suara langkah kaki para staf medis berpadu dengan dering telepon dan suara monitor medis yang terus berbunyi. Rumah sakit itu dikenal sebagai salah satu yang terbaik, dengan fasilitas modern dan pelayanan premium, tetapi juga memiliki reputasi sebagai tempat yang tidak terjangkau bagi mereka yang tidak mampu membayar. Di salah satu sudut bangunan, Dr. Adrian duduk di ruang kerjanya yang nyaman. Dengan jas putih yang rapi dan tablet di tangannya, ia membaca laporan pasien sambil sesekali menyesap kopi. Adrian adalah dokter muda yang cerdas dan ambisius, dihormati oleh kolega dan dipuji oleh manajemen rumah sakit karena kinerjanya yang efisien. Namun, di balik semua itu, Adrian juga dikenal sebagai seseorang yang tegas, bahkan dingin, dalam menjalankan tugasnya. Baginya, rumah sakit adalah institusi profesional, bukan tempat untuk belas kasihan. Setiap keputusan yang ia buat selalu didasarkan pada prosedur dan logika, bukan emosi. Sementara itu di ruang IGD, suasana cukup tenang, hanya beberapa pasien yang sedang menunggu giliran diperiksa. Lampu neon yang terang memantulkan bayangan samar di lantai basah, akibat alas kaki yang membawa masuk sisa air hujan. Pintu IGD terbuka perlahan, menampilkan sosok pria tua yang berjalan tertatih-tatih. Pak Hasan, mengenakan jaket usang yang basah kuyup, terlihat memegangi dadanya dengan napas tersengal. Wajahnya yang keriput menunjukkan ekspresi kelelahan bercampur rasa sakit. Setiap langkahnya terasa berat, seolah tubuhnya tak lagi sanggup menopang beban yang ia rasakan. "Pak, ada yang bisa kami bantu?" tanya seorang perawat muda yang sigap mendekatinya. Perawat itu bernama Sinta, salah satu staf yang dikenal lembut dan penuh empati terhadap pasien. Pak Hasan tidak langsung menjawab. Ia mencoba menarik napas panjang, tetapi yang keluar hanyalah tarikan pendek dan tersendat. "Dada saya sakit sekali. Tolong," suaranya terdengar parau. Sinta dengan cepat membantu Pak Hasan duduk di kursi roda dan membawanya masuk ke ruang periksa. Dalam hati, ia merasa prihatin melihat kondisi pria tua itu. Penampilannya yang lusuh dan pakaiannya yang terlihat sudah lama tidak diganti memberikan kesan bahwa ia adalah seseorang yang hidup dalam kemiskinan. Beberapa menit kemudian, Dr. Adrian muncul. Ia baru saja selesai menangani pasien sebelumnya dan berjalan masuk dengan langkah cepat, menatap layar tablet yang menampilkan rekam medis pasien. Penampilannya rapi, dengan jas putih yang selalu terlihat bersih tanpa noda. Wajahnya mencerminkan kepercayaan diri, tetapi juga kesan dingin dan tak peduli. "Apa keluhannya?" tanya Adrian tanpa menoleh ke arah Pak Hasan. Suaranya tegas, namun tanpa nada hangat. Pak Hasan mengeluhkan nyeri di dada. "Dok," jawab Sinta sambil memberikan hasil pemeriksaan awal. "Dugaan awal saya, ini kemungkinan serangan jantung ringan." Adrian mengangguk, memeriksa hasil tekanan darah dan detak jantung yang tercatat di layar monitor. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Bapak butuh pemeriksaan lanjutan, termasuk EKG dan tes darah. Kita juga perlu observasi lebih lanjut di ruang perawatan." Mendengar itu, Pak Hasan berusaha menguatkan dirinya untuk berbicara. "Berapa biaya yang harus saya bayar?" tanyanya pelan. Matanya menatap Adrian penuh harap. Adrian berhenti sejenak, lalu menjawab dengan nada formal, "Untuk pemeriksaan ini saja, sekitar 1 juta. Jika butuh rawat inap dan tindakan lain, bisa lebih dari 5 juta. Apakah Bapak sudah membawa deposit awal?" Pak Hasan tampak terkejut. Ia terdiam beberapa detik, lalu dengan suara gemetar ia berkata, "Saya tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Tapi tolong, Dok, saya benar-benar butuh bantuan."
Adrian menatap Pak Hasan dengan pandangan yang sulit diterjemahkan. Di satu sisi, ia memahami kondisi pria tua ini, tetapi di sisi lain, ia teringat kebijakan rumah sakit dan prinsip yang selalu ia pegang teguh. Tanpa uang, pelayanan tidak bisa diberikan. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Pak, saya mengerti kondisi Anda, tapi ini rumah sakit swasta. Kami tidak bisa memberikan pelayanan tanpa ada jaminan pembayaran. Jika Bapak tidak mampu membayar deposit, saya sarankan mencari rumah sakit lain yang bisa memberikan bantuan. Sinta, yang mendengar itu, merasa hatinya tersayat. Ia mencoba menyela, Dok, mungkin kita bisa. Sinta, potong Adrian dengan nada tegas. Ikuti prosedur. Ini bukan tempat untuk belas kasihan. Jika rumah sakit terus menerima pasien tanpa pembayaran, siapa yang akan menggaji kita semua? Pak Hasan terdiam. Kata-kata Adrian terasa seperti pukulan keras di hatinya. Dengan tubuh lemah, ia mencoba bangkit dari kursi roda. Kalau begitu, saya akan pergi, katanya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Hujan masih turun deras saat Pak Hasan melangkah keluar dari rumah sakit. Tubuhnya semakin lemah, tetapi ia tidak ingin memohon lebih lama. Pandangannya kabur karena air hujan bercampur air mata yang tak terbendung. Di dalam hati, ia berdoa, berharap ada keajaiban yang akan menyelamatkannya malam itu. Sementara itu, di dalam rumah sakit, Sinta menatap kepergian Pak Hasan dengan hati berat. Ia ingin membantu, tetapi sistem di rumah sakit ini mengikatnya. Malam yang gelap dan hujan deras di luar rumah sakit seolah menggambarkan kondisi hati Dr. Adrian. Setelah Pak Hasan meninggalkan rumah sakit, ia kembali ke ruangannya dengan langkah berat. Meski berusaha bersikap seperti biasa, ada sesuatu dalam dirinya yang terasa tidak nyaman. Kata-kata Pak Hasan yang memohon pertolongan terus terngiang di telinganya. Sementara bayangan wajah pria tua itu, penuh kelelahan dan harapan, membayangi pikirannya. Adrian memaksakan dirinya untuk melanjutkan pekerjaannya, tetapi perasaan ganjil itu tidak mau hilang. Adrian membiarkan pikirannya mengembara, dan tanpa sadar ia kembali ke masa kecilnya, masa yang membentuknya menjadi seperti sekarang. Adrian lahir dalam keluarga sederhana di sebuah desa kecil. Ayahnya meninggal dunia ketika ia masih berusia 6 tahun, meninggalkan ibunya, Sri, untuk membesarkan Adrian seorang diri. Kehidupan mereka penuh perjuangan. Sri bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah sakit kecil di desa mereka. Bekerja dari pagi hingga malam untuk memastikan bahwa Adrian bisa tetap bersekolah. Meski hidup serba kekurangan, Sri selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Namun, bagi Adrian kecil, kehidupan sederhana itu seringkali terasa seperti beban. Ia kerap diejek oleh teman-temannya karena ibunya hanya seorang petugas kebersihan. Setiap kali ia melihat ibunya pulang dengan seragam yang kotor dan tubuh lelah, ia merasa malu meskipun Sri tidak pernah menunjukkan keluhannya. Kenangan itu menjadi luka yang tak pernah hilang dalam hatinya. Adrian bertekad bahwa suatu hari nanti, ia akan mengubah nasibnya, menjauh dari kemiskinan yang menurutnya telah mencuri kebahagiaan masa kecilnya. Salah satu kenangan paling pahit yang membekas di ingatan Adrian terjadi ketika ia sakit keras di usia 9 tahun. Suatu malam, ia mengalami demam tinggi yang membuat ibunya panik. Sri membawanya ke rumah sakit tempat ia bekerja, berharap bahwa sebagai karyawan, ia akan mendapatkan bantuan. Namun, harapan itu pupus ketika kepala rumah sakit dengan dingin mengatakan bahwa tanpa pembayaran, Adrian tidak bisa dirawat. Sri memohon dengan air mata mengalir, tetapi jawaban yang ia dapatkan hanya keheningan dan tatapan dingin. Pada akhirnya, Adrian dirawat di klinik kecil di desa yang peralatannya terbatas. Meskipun ia sembuh, kejadian itu meninggalkan luka mendalam dalam dirinya. Sejak saat itu, Adrian menanamkan tekad dalam dirinya. Ia berjanji bahwa ia tidak akan pernah membiarkan dirinya berada dalam posisi seperti ibunya, miskin dan tak berdaya. Ia bekerja keras di sekolah, mengabaikan segala hinaan yang ia terima, dan akhirnya berhasil diterima di Fakultas Kedokteran. Saat ia lulus dengan predikat cum laude, Adrian merasa bahwa semua pengorbanannya terbayar. Ia memasuki dunia medis dengan satu tujuan, menjadi sukses dan dihormati. Namun, di balik kesuksesannya, ada harga yang harus ia bayar. Ambisinya membuatnya kehilangan empati. Ia memandang pasien sebagai angka dalam laporan pendapatan, bukan sebagai manusia. Adrian mengangkat kepalanya dari lamunannya, mencoba mengusir kenangan itu.
Ia membuka laci mejanya dan menemukan sebuah foto lama. Foto itu memperlihatkan dirinya sebagai anak kecil, berdiri di samping ibunya yang mengenakan seragam petugas kebersihan. Senyuman ibunya dalam foto itu tampak tulus, meskipun wajahnya memancarkan kelelahan. Adrian memandang foto itu dengan campuran rasa cinta dan rasa malu. Ia dengan cepat memasukkannya kembali ke dalam laci, tidak ingin membiarkan kenangan itu menguasainya lagi. Namun, malam itu, kenangan masa kecilnya terus mengganggu pikirannya. Ia teringat bagaimana ibunya selalu mengajarkan bahwa membantu orang lain adalah tugas yang mulia. Tetapi, nilai-nilai itu kini terasa begitu jauh dari dirinya. Adrian menyadari bahwa ia telah berubah menjadi seseorang yang sangat berbeda dari apa yang diinginkan ibunya. Meskipun ia mencoba membenarkan tindakannya dengan mengatakan bahwa ia hanya menjalankan prosedur, ada bagian dari dirinya yang tahu bahwa ia telah mengecewakan bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga warisan nilai-nilai ibunya. Di luar ruangannya, hujan masih turun deras, menciptakan irama yang melankolis. Adrian duduk dalam diam, memandangi jendela yang dipenuhi tetesan air. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia mulai merasakan bahwa hidupnya yang selama ini ia anggap sempurna sebenarnya kosong. Ambisi dan keberhasilannya tidak lagi terasa memuaskan. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan dari uang atau status. Ketika malam semakin larut, Adrian akhirnya berdiri dari kursinya. Ia berjalan menuju lorong rumah sakit, memandang para pasien yang sedang menunggu giliran untuk diperiksa. Ia menyadari bahwa di balik setiap wajah itu ada cerita, ada perjuangan yang mungkin tidak pernah ia pahami. Adrian merasa bahwa ia telah mengabaikan hal terpenting dalam profesinya, kemanusiaan. Namun, meskipun perasaan itu menghantuinya, ia belum tahu bagaimana menghadapinya. Malam itu, ia kembali ke rumahnya dengan hati yang berat, membawa serta bayangan masa lalu dan penyesalan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Hujan pagi itu tidak menyisakan sinar matahari di langit kota kecil tempat rumah sakit itu berdiri. Suasana IGD sudah mulai sibuk, dengan pasien datang dan pergi, tetapi bagi Sinta, perawat muda yang bertugas di sana, pikirannya tertuju pada sosok pria tua yang semalam terpaksa meninggalkan rumah sakit dengan tubuh lemah. Ia tidak bisa melupakan pandangan Pak Hasan, penuh rasa malu dan putus asa. Baginya, keputusan Dr. Adrian untuk menolak merawat pria tua itu adalah sesuatu yang sulit diterima. Meskipun ia tahu aturan rumah sakit memaksanya untuk bersikap demikian. Di sela tugasnya pagi itu, Sinta berdiri di dekat jendela ruang IGD, memandangi jalanan yang basah karena hujan. Ia berharap melihat sosok Pak Hasan muncul kembali, berharap ada keajaiban yang membuat pria tua itu kembali dengan solusi untuk masalahnya. Namun, jalanan tetap sepi, hanya sesekali ada mobil yang melintas. Pikiran Sinta dipenuhi rasa bersalah. Ia merasa gagal menjalankan panggilannya sebagai perawat, karena tidak bisa melakukan lebih banyak untuk membantu Pak Hasan. Pak Hasan sendiri, setelah meninggalkan rumah sakit semalam, berjalan tertatih di tengah hujan yang semakin deras. Tubuhnya yang lemah membuat setiap langkah menjadi perjuangan. Ia menemukan bangku di taman kecil dekat rumah sakit dan duduk di sana, mencoba mengatur napas yang tersengal-sengal. Dengan tangan gemetar, ia merogoh kantong jaketnya, mengeluarkan dompet tua yang sudah lusuh. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar uang kecil dan foto lama yang mulai pudar. Foto itu memperlihatkan dirinya dengan seorang wanita dan seorang anak laki-laki kecil. Pak Hasan menatap foto itu lama. Senyuman sedih muncul di wajahnya. "Maafkan aku, Bu. Aku tidak bisa menjaga diriku seperti yang kau harapkan," gumamnya pelan, seolah berbicara kepada wanita di dalam foto. Pagi itu, Sinta memutuskan untuk mencari Pak Hasan. Ia tahu bahwa tindakannya mungkin akan mendapat teguran dari pihak rumah sakit, tetapi nuraninya tidak bisa membiarkannya hanya berdiam diri. Ia bertanya kepada petugas keamanan, apakah mereka melihat seorang pria tua keluar dari rumah sakit semalam. Setelah mendapatkan informasi, ia berjalan ke taman kecil di dekat rumah sakit. Namun, bangku tempat Pak Hasan duduk sudah kosong. Ia bertanya-tanya kemana pria itu pergi. Hatinya semakin berat membayangkan kemungkinan terburuk. Kembali ke rumah sakit, Sinta merasa semakin frustrasi. Ia mencoba berbicara dengan rekan-rekannya, tetapi kebanyakan dari mereka hanya mengangkat bahu. "Sinta, kita sudah terbiasa melihat hal seperti ini. Kita tidak bisa menolong semua orang," kata salah satu perawat senior dengan nada datar. Ucapan itu membuat Sinta terdiam, tetapi di dalam hatinya,
Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka telah kehilangan sisi kemanusiaan mereka. Sementara itu, di ruang dokter, Adrian sibuk memeriksa laporan pasien. Pikirannya masih terganggu oleh kejadian semalam, meskipun ia berusaha menyembunyikannya di balik sikap profesionalnya. Ia tidak suka membiarkan perasaan melunakkan keputusannya. Namun, setiap kali ia mengingat wajah Pak Hasan, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Adrian mencoba membenarkan tindakannya dengan alasan logis. Baginya, ia hanya menjalankan tugasnya sesuai aturan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Di tengah kesibukannya, Sinta datang dengan wajah tegang. Ia berdiri di pintu ruang dokter, ragu untuk berbicara. "Dok, saya ingin membicarakan tentang pria tua yang semalam," katanya akhirnya. Adrian mengangkat wajahnya dari laporan yang sedang ia baca. "Sinta, saya sudah bilang semalam, kita harus mengikuti aturan rumah sakit. Tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa jaminan pembayaran," katanya dengan nada tegas. "Tapi, Dok, dia mungkin tidak punya tempat lain untuk pergi. Bagaimana jika dia tidak selamat di luar sana?" Sinta mendesak, matanya menunjukkan ketulusan yang mendalam. Adrian menghela napas panjang. Ia merasa tidak nyaman dengan arah pembicaraan ini. "Sinta, kamu tidak bisa menolong semua orang. Dunia ini tidak adil. Dan itu fakta yang harus kita terima. Rumah sakit ini adalah bisnis, bukan lembaga amal. Kalau kita mulai membuat pengecualian, kita tidak akan bisa bertahan." Sinta tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia merasa seolah berbicara dengan tembok. Adrian adalah dokter yang cerdas dan penuh prestasi. Tetapi ia tampak begitu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi inti dari profesi mereka. Dengan hati berat, Sinta keluar dari ruangan itu, merasa kecewa. Sepanjang hari itu, Sinta tidak bisa melupakan pria tua itu. Ia terus bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Apakah ia mendapatkan pertolongan di tempat lain, ataukah ia menyerah pada kondisinya? Sinta merasa marah pada sistem yang memaksa mereka memilih antara kemanusiaan dan aturan. Ia juga merasa kecewa pada Adrian, yang menurutnya terlalu keras dan tidak peduli. Adrian, di sisi lain, berusaha keras mengabaikan perasaan gelisah yang mulai tumbuh di hatinya. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi setiap kali ia menutup matanya, ia melihat wajah Pak Hasan. Malam itu, saat ia pulang ke rumah, hujan masih turun dengan deras. Adrian berdiri di depan jendela apartemennya, memandangi kota yang gelap dan basah. Di dalam hatinya, ada perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah-olah, untuk pertama kalinya, ia mulai meragukan prinsip hidup yang selama ini ia pegang erat. Pagi yang dingin di rumah sakit itu mendadak menjadi lebih sibuk dari biasanya. Di ruang IGD, suara langkah kaki cepat terdengar menggema, menandakan ada seseorang yang datang dengan penuh kemarahan. Seorang pria muda dengan wajah tegang dan sorot mata tajam memasuki ruangan. Penampilannya rapi, mengenakan kemeja putih dengan lengan tergulung hingga siku, tetapi gerak-geriknya memancarkan rasa marah yang terpendam. Pria itu adalah Ardi, anak Pak Hasan. Ia datang dengan sebuah tujuan, menuntut keadilan untuk ayahnya. Beberapa staf yang mengenalnya langsung tersentak. Ardi adalah pengusaha sukses yang kerap bekerja sama dengan rumah sakit tersebut dalam berbagai proyek sosial. Ia dikenal sebagai sosok dermawan yang sopan dan santun. Namun, pagi itu, ia tampak sangat berbeda. Tanpa basa-basi, ia meminta bertemu dengan Dr. Adrian, dokter yang bertugas malam sebelumnya. Adrian, yang sedang memeriksa pasien di ruangan lain, dipanggil ke lobi oleh seorang perawat. Ketika ia tiba, ia melihat Ardi berdiri dengan tangan bersedekap, wajahnya menyiratkan kekecewaan yang dalam. Adrian, yang tidak tahu apa-apa tentang siapa pria ini atau apa yang terjadi, hanya menatapnya dengan tenang. "Anda Dr. Adrian?" tanya Ardi dengan nada dingin. Adrian mengangguk, mencoba menunjukkan sikap profesional meski ia merasakan ketegangan yang tidak biasa. "Saya ingin tahu apa yang Anda lakukan terhadap ayah saya tadi malam," lanjut Ardi, nadanya semakin menekan. Adrian bingung sejenak. "Maaf, Bapak siapa? Ayah Anda siapa?" tanyanya, mencoba memahami situasinya. "Ayah saya adalah Pak Hasan, pria tua yang Anda usir dari rumah sakit ini karena tidak punya uang." Suara Ardi meninggi, membuat beberapa orang di sekitar mereka menoleh. Adrian terdiam sejenak,
Matanya berkedip cepat, mencoba mengingat kembali peristiwa malam sebelumnya. Sosok pria tua yang lusuh itu tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Ia masih ingat bagaimana ia menolak memberikan perawatan, karena Pak Hasan tidak mampu membayar biaya deposit. Adrian mencoba menjelaskan, "Pak, saya hanya menjalankan prosedur. Rumah sakit ini memiliki aturan yang harus dipatuhi, dan saya tidak bisa." "Cukup," potong Ardi dengan nada tajam. "Anda bicara tentang prosedur. Tetapi tahukah Anda siapa ayah saya? Anda bahkan tidak mencoba mengenal siapa dia sebelum memutuskan bahwa ia tidak layak untuk dibantu." Adrian terdiam, tetapi sebelum ia sempat merespons, Ardi melanjutkan, "Ayah saya adalah salah satu donatur terbesar rumah sakit ini. Anda berdiri di sini, di gedung ini, berkat uang yang ia sumbangkan. Anda menggunakan alat-alat medis yang ia bantu beli dengan hartanya. Dan Anda berani mengusirnya seperti pengemis." Suasana di ruangan itu mendadak sunyi. Beberapa staf yang mendengar ucapan Ardi saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Adrian merasa seperti terpukul oleh sesuatu yang berat. Ia mencoba memproses informasi itu, tetapi kata-kata Ardi terus menggema di pikirannya. "Donatur terbesar?" pikirnya. Sosok lusuh Pak Hasan yang ia lihat semalam tidak mencerminkan gambaran seorang dermawan. Ardi kemudian mengeluarkan beberapa dokumen dari tasnya. Ia meletakkannya di meja resepsionis, membukanya dengan gerakan cepat. "Ini bukti transfer donasi ayah saya untuk rumah sakit ini selama 5 tahun terakhir. Anda lihat angka ini? Ini adalah uang hasil kerja kerasnya, uang yang ia kumpulkan dengan susah payah setelah menjual sawah satu-satunya di kampung. Ayah saya tidak pernah meminta imbalan apapun dari rumah sakit ini. Satu-satunya permintaannya adalah agar fasilitas di sini bisa membantu orang-orang yang membutuhkan." Adrian melihat angka-angka di dokumen itu, tetapi sulit baginya untuk percaya. Jumlah donasi yang tertera sangat besar, cukup untuk mendanai pembangunan beberapa fasilitas rumah sakit. Ia merasa kepalanya berputar. Bagaimana mungkin pria yang terlihat begitu miskin dan tak berdaya itu adalah sosok yang begitu berjasa bagi rumah sakit ini? "Ayah Anda tidak pernah mengatakan apa-apa tentang ini," kata Adrian pelan. Suaranya nyaris tidak terdengar. "Tentu saja tidak," jawab Ardi dengan nada sarkastik. "Ayah saya tidak butuh pengakuan. Ia percaya bahwa kebaikan tidak memerlukan sorotan. Tetapi Anda bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Anda menilai dia hanya dari penampilannya." Adrian merasakan gelombang rasa bersalah mulai menguasainya. Ia mencoba mengingat kembali interaksinya dengan Pak Hasan semalam. Kata-katanya yang dingin, cara ia mengabaikan permohonan pria itu, semuanya terasa begitu salah sekarang. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ardi, yang masih marah, melanjutkan, "Semalam, setelah Anda usir, ayah saya pingsan di jalan. Untung ada orang baik yang membawanya ke rumah sakit kecil di pinggiran kota. Kalau tidak, mungkin saya tidak akan berdiri di sini untuk menegur Anda, dokter." Kata-kata itu seperti pukulan terakhir bagi Adrian. Ia merasa dadanya sesak, seolah beban yang sangat berat menghimpitnya. Dalam hati, ia mulai meragukan semua prinsip yang selama ini ia pegang. Apakah ia benar-benar menjalankan tugasnya sebagai dokter, ataukah ia hanya menjadi alat dari sistem yang tidak adil? Namun, sebelum ia sempat merenungkan lebih jauh, Ardi melangkah maju, menatap langsung ke matanya. "Saya hanya ingin Anda tahu, dokter. Saya tidak di sini untuk meminta belas kasihan Anda. Saya di sini untuk memastikan bahwa Anda tidak pernah memperlakukan orang lain seperti yang Anda lakukan terhadap ayah saya. Jika Anda tidak bisa menjadi dokter yang peduli, setidaknya jangan jadi dokter yang merendahkan orang lain." Setelah mengatakan itu, Ardi mengambil dokumen-dokumennya dan pergi meninggalkan ruangan. Adrian tetap berdiri di tempat, masih mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Perasaan bersalah, malu, dan bingung bercampur menjadi satu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa semua keyakinan yang ia pegang mulai runtuh. Di dalam dirinya, sebuah pertanyaan besar mulai muncul. Apakah ia benar-benar memahami arti menjadi seorang dokter? Langit di luar rumah sakit tampak mendung, seolah mencerminkan suasana hati Dr. Adrian yang penuh gejolak. Sejak pertemuannya dengan Ardi pagi itu, pikirannya tak pernah berhenti memutar kembali setiap kata yang diucapkan pria muda tersebut.
Fakta bahwa Pak Hasan adalah salah satu donatur terbesar rumah sakit telah mengguncang keyakinannya. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja membuka pintu ke ruang gelap yang penuh dengan kenyataan pahit tentang dirinya sendiri. Rasa bersalah mulai merayap ke setiap sudut pikirannya, meskipun ia berusaha menyangkalnya. Sepanjang hari, Adrian mencoba melanjutkan pekerjaannya seperti biasa, tetapi ia tidak bisa benar-benar fokus. Ketika memeriksa pasien, ia mendapati dirinya sering melamun, memikirkan kejadian yang melibatkan Pak Hasan. Setiap kali ia mengingat bagaimana ia dengan dingin menolak permohonan pria tua itu, hatinya terasa semakin berat. Pak Hasan bukan hanya pria tua yang kesulitan membayar biaya rumah sakit. Ia adalah seorang dermawan yang telah berbuat lebih banyak untuk rumah sakit ini daripada kebanyakan orang. Fakta ini membuat Adrian merasa seolah-olah ia telah gagal sebagai seorang dokter, dan mungkin juga sebagai seorang manusia. Ketika sore tiba, Adrian memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi tentang Pak Hasan. Ia membuka arsip rumah sakit dan menemukan catatan donasi yang menunjukkan jumlah yang luar biasa besar. Selain itu, ia menemukan bahwa Pak Hasan pernah menyumbangkan seluruh hasil penjualan tanah warisan keluarganya untuk mendanai pembangunan ruang rawat inap tambahan. Catatan itu juga menyebutkan bahwa Pak Hasan meminta agar namanya tidak disebutkan sebagai donatur. "Buatlah ini sebagai sumbangan anonim," tulisnya dalam salah satu surat. Adrian membaca kalimat itu berulang kali, merasa semakin kecil di hadapan kebesaran hati pria tua itu. Ketika Adrian selesai membaca catatan itu, ia merasa seperti ada sesuatu yang menghantam dadanya. Ia teringat kembali wajah Pak Hasan yang lusuh tetapi penuh kesabaran, dan ia merasa semakin sulit untuk menerima kenyataan bahwa ia telah memperlakukan pria itu dengan begitu buruk. Rasa bersalah yang selama ini ia coba tekan akhirnya meledak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adrian merasa bahwa seluruh prinsip hidup yang ia banggakan selama ini tidak lagi memiliki makna. Malam itu, Adrian duduk sendirian di ruangannya. Ia membuka laci meja kerjanya dan mengeluarkan foto lamanya bersama ibunya. Ia memandangi wajah ibunya yang penuh senyuman, mengingat bagaimana wanita itu selalu mengajarkan pentingnya membantu sesama. Tetapi ia sadar, ia telah menyimpang jauh dari nilai-nilai yang diajarkan ibunya. Adrian tidak bisa berhenti bertanya-tanya, bagaimana ia bisa berubah menjadi seseorang yang begitu dingin dan tak peduli. Saat Adrian masih merenung, telepon di mejanya berdering. Suara seorang perawat terdengar dari seberang, memberitahunya bahwa ada kabar tentang Pak Hasan. Perawat itu berkata bahwa Pak Hasan ditemukan pingsan di jalan malam sebelumnya, dan saat ini dirawat di rumah sakit kecil di pinggiran kota. Kondisinya kritis, dan mereka tidak yakin apakah pria itu bisa bertahan. Kabar itu membuat Adrian terpaku di tempat. Ia merasa bahwa inilah kesempatan terakhirnya untuk memperbaiki kesalahannya. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengambil jas dokternya dan menuju keluar. Di sepanjang perjalanan menuju rumah sakit tempat Pak Hasan dirawat, pikiran Adrian penuh dengan berbagai emosi. Ia merasa takut, malu, dan tidak yakin apakah Pak Hasan atau keluarganya akan memaafkannya. Tetapi di atas segalanya, ia merasa bahwa ia harus mencoba. Ketika ia tiba di rumah sakit kecil itu, suasananya jauh berbeda dari rumah sakit besar tempat ia bekerja. Bangunannya sederhana, dengan peralatan medis yang terlihat tua dan terbatas. Adrian memasuki ruang perawatan dengan langkah ragu. Di sana, ia melihat Pak Hasan terbaring di atas ranjang. Tubuhnya tampak lemah, dan napasnya tersengal-sengal. Di sampingnya, Ardi duduk sambil memegang tangan ayahnya. Ketika Ardi melihat Adrian masuk, ekspresinya berubah menjadi dingin. Adrian berjalan mendekat, mencoba mengatur kata-kata yang akan ia ucapkan. Namun, sebelum ia sempat berbicara, Pak Hasan membuka matanya perlahan. Wajahnya terlihat tenang meskipun tubuhnya jelas sedang melawan rasa sakit yang luar biasa. Ketika matanya bertemu dengan mata Adrian, ada sesuatu dalam pandangan pria tua itu yang membuat Adrian merasa hancur. Itu bukan pandangan penuh kebencian atau kemarahan, melainkan pandangan penuh pengertian dan penerimaan. "Aku minta maaf," kata Adrian akhirnya. Suaranya gemetar. "Saya tidak tahu siapa Bapak sebenarnya. Saya telah membuat kesalahan besar. Maafkan saya." Pak Hasan tersenyum lemah. Lalu dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata, "Nak, hidup ini bukan tentang siapa kita atau apa yang kita punya. Hidup adalah tentang bagaimana kita membuatnya berarti untuk orang lain." Kata-kata itu menghantam Adrian seperti gelombang pasang. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi.
Hanya air mata yang mengalir di wajahnya, menandai momen di mana ia menyadari betapa dalamnya kesalahan yang telah ia perbuat. Malam itu, Adrian belajar bahwa penyesalan selalu datang terlambat. Tetapi bahkan dalam penyesalan, ada pelajaran yang bisa diambil. Pagi itu, setelah semalaman penuh dengan penyesalan dan doa di samping tempat tidur Pak Hasan, Dr. Adrian kembali ke rumah sakit tempat ia bekerja. Perasaan bersalah masih membebaninya, tetapi kini ada sesuatu yang lain dalam dirinya. Sebuah tekad untuk memahami lebih dalam tentang siapa Pak Hasan sebenarnya. Ia tahu bahwa pria tua itu bukan sekadar seorang donatur, tetapi seseorang dengan kisah hidup yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Adrian memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi tentang Pak Hasan melalui data di rumah sakit. Ia memanggil staf bagian administrasi untuk membuka arsip lama yang mungkin menyimpan jejak hubungan Pak Hasan dengan rumah sakit yang lebih lengkap dari yang ia temukan sebelumnya. Di dalam tumpukan dokumen yang berdebu, Adrian menemukan beberapa hal yang perlahan-lahan mengungkap kebenaran tentang sosok pria tua itu. Di dalam sebuah folder tua, Adrian membaca surat-surat dari Pak Hasan kepada direktur rumah sakit. Surat-surat itu bukan permintaan atau keluhan, melainkan ungkapan rasa syukur. Salah satu surat berbunyi, "Saya berterima kasih kepada Tuhan karena bisa menjadi bagian kecil dari misi besar rumah sakit ini. Saya berharap setiap rupiah yang saya sumbangkan bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, karena saya tahu bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa." Adrian membaca kalimat itu berulang kali, dadanya terasa sesak. Ia tidak pernah membayangkan seseorang yang hidup sederhana seperti Pak Hasan bisa memiliki kebesaran hati seperti itu. Di dalam surat lainnya, Pak Hasan menjelaskan alasannya memilih untuk hidup sederhana. "Saya tidak butuh pengakuan. Saya hanya ingin apa yang saya miliki bermanfaat bagi mereka yang tidak seberuntung saya," tulis Pak Hasan. Adrian melanjutkan pencariannya dan menemukan dokumen lain yang lebih mengejutkan. Di sana tertulis bahwa Pak Hasan pernah menjual tanah warisan keluarganya untuk membangun ruang rawat inap di rumah sakit ini. Ia menjual satu-satunya sawah yang menjadi sumber penghidupannya, karena merasa bahwa uang itu bisa lebih berarti jika digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Semua ini dilakukan tanpa ada publikasi atau penghormatan khusus dari pihak rumah sakit, karena itu adalah permintaan langsung dari Pak Hasan. Namun, apa yang benar-benar menghancurkan hati Adrian adalah laporan medis yang ia temukan di arsip lain. Beberapa tahun sebelumnya, istri Pak Hasan, Bu Lela, meninggal dunia karena tidak mendapatkan perawatan medis tepat waktu. Mereka tidak mampu membayar biaya rumah sakit besar dan harus puas dengan pengobatan seadanya di klinik kecil. Kejadian itu menghancurkan Pak Hasan, tetapi bukan karena ia kehilangan istrinya, melainkan karena ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Sejak saat itu, Pak Hasan bertekad bahwa tidak ada orang lain yang harus merasakan apa yang ia rasakan. Ia mengabdikan seluruh hidup dan hartanya untuk membantu membangun fasilitas medis agar orang-orang seperti dirinya bisa mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik. Adrian menutup dokumen-dokumen itu dengan tangan gemetar. Ia merasa seolah-olah seluruh prinsip hidupnya runtuh di hadapan kenyataan ini. Semua yang selama ini ia anggap penting, uang, status, dan keuntungan, tiba-tiba terasa tidak berarti dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan Pak Hasan. Adrian merasa seperti cermin besar telah diletakkan di depannya, memaksa ia melihat betapa kecil dan egoisnya dirinya selama ini. Dalam perjalanan pulang dari arsip rumah sakit, Adrian memutuskan untuk menemui Ardi. Ia ingin mendengar lebih banyak tentang ayahnya, tidak hanya dari catatan resmi, tetapi dari orang yang mengenalnya dengan baik. Ia bertemu Ardi di ruang tunggu rumah sakit tempat Pak Hasan dirawat. Meskipun Ardi awalnya masih dingin terhadap Adrian, ia setuju untuk berbicara setelah melihat kesungguhan di mata dokter muda itu. Ardi mulai bercerita tentang ayahnya. Ia menggambarkan Pak Hasan sebagai seorang pria sederhana yang selalu memikirkan orang lain lebih dari dirinya sendiri. "Ayah saya selalu percaya bahwa harta adalah titipan, dan bahwa tugas kita adalah memastikan titipan itu membawa manfaat bagi orang lain," kata Ardi. Ia juga menceritakan bagaimana ayahnya bekerja keras sepanjang hidupnya, bukan untuk menimbun kekayaan, tetapi untuk memberikannya kepada mereka yang lebih membutuhkan. Ardi kemudian menunjukkan foto-foto lama Pak Hasan bersama istri dan anaknya. Dalam salah satu foto, Pak Hasan terlihat memeluk Ardi kecil di depan sawah keluarga mereka yang kini telah dijual untuk mendanai rumah sakit. Wajahnya penuh kebahagiaan, meskipun hidup mereka saat itu jauh dari kemewahan. "Itulah ayah saya," kata Ardi dengan suara bergetar. Dia selalu menemukan kebahagiaan dalam memberi, bahkan ketika dia sendiri tidak punya apa-apa.
Mendengar semua ini, Adrian merasa hatinya semakin hancur. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya gagal sebagai dokter, tetapi juga sebagai manusia. Ia mulai melihat Pak Hasan sebagai simbol dari segala sesuatu yang seharusnya ia perjuangkan, kerendahan hati, pengorbanan, dan cinta tanpa syarat kepada sesama. Ketika Adrian kembali ke rumah sakit kecil itu untuk menemui Pak Hasan lagi, ia membawa sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak lagi melihat pasien hanya sebagai angka atau sumber keuntungan, tetapi sebagai manusia dengan cerita dan perjuangan mereka sendiri. Di samping tempat tidur Pak Hasan, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mengubah cara ia menjalani hidup dan pekerjaannya. Ia tahu bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar dan memperbaiki kesalahan. Tetapi ia juga tahu bahwa tindakan harus dimulai dari sekarang. Hujan turun deras malam itu, seperti menangisi penderitaan yang sedang dialami Pak Hasan. Di kamar perawatan rumah sakit kecil tempat ia dirawat, suasana hening. Hanya terdengar suara mesin oksigen yang berirama, seolah berusaha mempertahankan sisa-sisa kehidupan pria tua itu. Tubuhnya tampak semakin lemah, tetapi wajahnya tetap tenang, memancarkan ketabahan yang tidak tergoyahkan meski maut perlahan mendekat. Di sampingnya, Ardi duduk dengan kepala tertunduk, menggenggam tangan ayahnya yang mulai dingin. Ia tidak bisa menahan air matanya, meskipun ia tahu bahwa ayahnya tidak ingin melihatnya menangis. Dokter Adrian memasuki kamar itu dengan langkah pelan, hati-hatinya. Pandangannya langsung tertuju pada Pak Hasan, pria yang telah menjadi pusat dari begitu banyak perubahan dalam dirinya. Meski merasa tidak pantas, Adrian mendekati ranjang dan berdiri di sisi lain, di seberang Ardi. Ia menatap wajah Pak Hasan yang pucat tetapi damai, dan rasa bersalah kembali menghantam dadanya. Di hadapan pria yang hampir kehilangan hidupnya, Adrian merasa begitu kecil dan tidak berarti. Pak Hasan perlahan membuka matanya. Butuh beberapa detik baginya untuk fokus. Tetapi ketika ia melihat Adrian, sudut bibirnya mengangkat senyuman kecil. "Kamu datang lagi, Nak?" katanya dengan suara lemah tetapi penuh kehangatan. Adrian hanya bisa mengangguk, tidak mampu berkata apa-apa. Air mata mulai menggenang di matanya, tetapi ia menahan diri agar tidak menangis di depan Pak Hasan. "Aku ingin meminta maaf," kata Adrian akhirnya, suaranya serak. "Aku telah membuat kesalahan besar. Aku tidak pernah tahu tentang semua yang telah Bapak lakukan. Aku tidak pantas menjadi dokter, tidak pantas berdiri di sini." Pak Hasan mengangkat tangannya yang lemah, memberi isyarat agar Adrian mendekat. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata, "Nak, hidup ini bukan tentang siapa yang pantas dan siapa yang tidak. Hidup ini adalah tentang belajar, tentang menemukan cara untuk menjadi lebih baik setiap harinya." Kalimat sederhana itu menghantam Adrian seperti gelombang besar, menghancurkan segala pertahanan yang selama ini ia bangun. Ia akhirnya membiarkan air matanya jatuh, tidak lagi peduli dengan harga dirinya. Pak Hasan berhenti sejenak, menarik napas dengan susah payah. Ardi, yang duduk di sisi lain, membenarkan posisi selang oksigen ayahnya, berusaha membuatnya lebih nyaman. "Ayah selalu percaya pada kekuatan perubahan," kata Ardi pelan, melanjutkan pesan yang tersisa dari ayahnya. "Tidak ada kata terlambat untuk menjadi orang yang lebih baik." Adrian duduk di kursi di samping ranjang, menggenggam tangan Pak Hasan. Ia merasa seperti seorang anak kecil yang sedang diberi nasihat oleh orang tua yang bijaksana. Pak Hasan, meskipun tubuhnya lemah, masih mampu memberikan ketenangan dengan caranya yang sederhana. "Nak, kamu masih muda, masih punya banyak waktu untuk belajar. Jadilah dokter yang tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga hati dan jiwa." Di luar kamar, hujan semakin deras, menciptakan irama yang melankolis. Suara itu seperti melengkapi suasana, seolah-olah alam pun ikut merasakan beratnya momen itu. Adrian merasa waktu berjalan begitu lambat. Setiap detik terasa seperti menit. Ia ingin waktu berhenti, ingin Pak Hasan bertahan sedikit lebih lama, tetapi ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan takdir. Setelah beberapa saat, napas Pak Hasan semakin berat. Matanya perlahan menutup, tetapi senyuman kecil masih tersisa di wajahnya. Dengan suara terakhirnya, ia berkata, "Jangan berhenti berbuat baik meski itu sulit. Dunia ini butuh lebih banyak cinta." Kata-kata itu menjadi pesan terakhirnya sebelum ia menghembuskan napas terakhirnya. Keheningan menyelimuti kamar itu. Ardi menundukkan kepala, air matanya mengalir tanpa henti. Setelah beberapa saat, Adrian berdiri dan berjalan keluar kamar.
Ia berdiri di bawah atap rumah sakit kecil itu, memandangi hujan yang masih turun. Dalam pikirannya, ia mengingat setiap kata yang diucapkan Pak Hasan. Pesan itu tidak hanya mengubah cara pandangnya tentang profesi sebagai dokter, tetapi juga tentang kehidupan itu sendiri. Di dalam hati, Adrian berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan pengorbanan Pak Hasan sia-sia. Ia akan berubah, akan menjadi dokter yang benar-benar peduli, bukan hanya kepada tubuh pasien, tetapi juga kepada jiwa dan martabat mereka. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia yakin bahwa ia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Setelah kepergian Pak Hasan, Adrian kembali ke rumah sakit tempat ia bekerja. Namun, semuanya terasa berbeda. Langkahnya tidak lagi dipenuhi kesombongan, melainkan kesadaran bahwa ia telah mengabaikan makna sejati dari profesi yang ia pilih. Rekan-rekannya terkejut melihat perubahan ini. Adrian tidak lagi berbicara dengan nada dingin, tidak lagi memprioritaskan keuntungan dalam setiap keputusan medisnya. Ia mulai mendengarkan pasiennya dengan lebih seksama, mencoba memahami bukan hanya kondisi fisik mereka, tetapi juga beban emosional yang mereka bawa. Namun, perubahan terbesar dalam hidup Adrian terjadi ketika ia memutuskan untuk meluncurkan sebuah program baru di rumah sakit. Ia mengusulkan sebuah layanan gratis untuk pasien-pasien yang tidak mampu membayar. Program ini diberi nama Harapan Hasan, sebagai penghormatan kepada pria yang telah membuka matanya akan pentingnya belas kasih dalam dunia medis. Meskipun beberapa pihak rumah sakit awalnya menolak, Adrian dengan gigih memperjuangkan ide tersebut, bahkan rela menyumbangkan sebagian dari gajinya untuk mendanai program itu. Bersamaan dengan itu, Adrian juga mendekati Ardi untuk meminta bantuannya. Ardi, meskipun awalnya masih menyimpan rasa kecewa terhadap Adrian, akhirnya setuju untuk bekerja sama setelah melihat ketulusan perubahan dokter muda itu. Mereka bersama-sama merancang program yang tidak hanya memberikan layanan kesehatan gratis, tetapi juga pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya hidup sehat. Klinik kecil di desa tempat Pak Hasan tinggal menjadi lokasi pertama untuk proyek ini. Di hari peresmian klinik, Adrian berdiri di depan bangunan sederhana itu bersama Ardi dan para petugas medis lainnya. Sebuah papan kecil di depan klinik bertuliskan, Klinik Harapan Hasan, dengan kutipan dari Pak Hasan yang diabadikan, harta adalah titipan, tetapi cinta kepada sesama adalah warisan yang abadi. Kutipan itu membuat Adrian merasa bahwa meskipun Pak Hasan telah tiada, semangatnya tetap hidup di setiap sudut klinik ini. Saat pasien-pasien pertama mulai berdatangan, Adrian merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kebahagiaan yang datang dari memberi, bukan dari menerima. Ia menyadari bahwa menjadi dokter bukan hanya tentang menyembuhkan penyakit, tetapi juga tentang memberikan harapan dan memulihkan martabat manusia. Ia teringat kembali kata-kata Pak Hasan, "Jangan berhenti berbuat baik, meski itu sulit." Kata-kata itu kini menjadi pedoman dalam setiap langkahnya. Adrian juga mulai berbagi cerita tentang Pak Hasan kepada rekan-rekannya di rumah sakit. Ia menceritakan bagaimana seorang pria tua yang tampak biasa saja memiliki hati yang begitu luar biasa. Kisah ini perlahan menginspirasi banyak orang di rumah sakit, termasuk rekan-rekan Adrian yang awalnya skeptis. Beberapa di antara mereka mulai mengikuti jejak Adrian dengan memberikan waktu luang mereka untuk bekerja di Klinik Harapan Hasan. Program ini kemudian berkembang ke beberapa lokasi lain, menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Dalam perjalanan ini, Adrian tidak hanya berubah sebagai dokter, tetapi juga sebagai manusia. Ia mulai kembali mengingat ajaran ibunya, yang selalu mengajarkan pentingnya membantu sesama. Ia juga memperbaiki hubungannya dengan keluarganya, yang sempat renggang karena ambisinya yang berlebihan di masa lalu. Ia menemukan kembali bagian dari dirinya yang telah hilang, bagian yang penuh empati dan kasih. Setahun setelah Klinik Harapan Hasan didirikan, Adrian mengunjungi makam Pak Hasan bersama Ardi. Di sana, mereka berdiri dalam diam, memandang nisan sederhana yang tertulis nama pria yang telah mengubah hidup mereka. Adrian, dengan suara pelan, berkata, "Terima kasih, Pak. Karena Bapak, saya menemukan kembali tujuan hidup saya. Saya tidak akan pernah melupakan pelajaran yang Bapak berikan." Hujan ringan mulai turun, tetapi Adrian tidak beranjak. Ia membiarkan hujan membasahi dirinya, seolah itu adalah cara alam mengingatkan akan kehadiran Pak Hasan yang tetap hidup dalam hati semua orang yang pernah disentuhnya. Dalam keheningan itu, Adrian merasa bahwa ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Sebuah warisan cinta yang akan terus hidup melalui setiap nyawa yang tersentuh oleh Klinik Harapan Hasan.
5 tahun telah berlalu sejak kepergian Pak Hasan, tetapi warisan kehidupannya tetap hidup dalam banyak hati, termasuk hati Adrian. Hari itu, langit cerah, angin sejuk berhembus membawa aroma segar dedaunan. Adrian berdiri di depan sebuah bangunan megah di tengah desa kecil yang dulunya adalah tempat tinggal Pak Hasan. Bangunan itu adalah Klinik Harapan Hasan, yang kini telah berkembang menjadi pusat pelayanan kesehatan komunitas. Klinik tersebut tidak hanya melayani pasien dari desa, tetapi juga dari kota-kota kecil di sekitarnya. Apa yang dulu dimulai sebagai klinik sederhana kini menjadi simbol dari cinta dan pengorbanan seorang pria yang tidak pernah mencari pengakuan. Adrian mengenakan jas putihnya, tetapi senyumnya tidak lagi memancarkan kesombongan seperti dahulu. Kini, ia adalah dokter yang berbeda. Seorang pria yang telah belajar bahwa menjadi dokter bukan hanya tentang menyembuhkan tubuh, tetapi juga memberikan harapan kepada mereka yang kehilangan. Ia melangkah ke dalam klinik, di mana dinding-dindingnya dihiasi dengan foto-foto pasien dan staf yang tersenyum bahagia. Di salah satu sudut dinding, terdapat sebuah prasasti yang bertuliskan, Pak Hasan, hidupnya sederhana, tetapi hatinya luar biasa. Melalui pengorbanannya, ia memberikan harapan bagi yang membutuhkan. Adrian berhenti sejenak di depan prasasti itu, mengenang hari-hari terakhir Pak Hasan. Dalam hatinya, ia merasa bahwa pria tua itu masih ada, mengawasi setiap langkah yang ia ambil. Sebuah senyum kecil muncul di wajahnya saat ia melanjutkan langkah ke ruang utama klinik, tempat beberapa pasien sudah menunggu. Setiap pasien yang datang ke klinik itu tahu bahwa mereka tidak akan pernah ditolak, tidak peduli seberapa besar atau kecil kemampuan mereka untuk membayar. Prinsip itu, yang terinspirasi langsung dari kehidupan Pak Hasan, menjadi fondasi dari semua layanan di Klinik Harapan Hasan. Namun, perubahan yang dibawa Adrian tidak hanya terbatas pada klinik ini. Sejak pengalaman dengan Pak Hasan, ia mulai menyuarakan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif di rumah sakit tempat ia bekerja. Ide-idenya, meski awalnya mendapat perlawanan dari pihak manajemen, perlahan-lahan mulai diterima. Rumah sakit itu kini memiliki program pelayanan kesehatan berbasis kebutuhan, di mana pasien kurang mampu bisa mendapatkan bantuan tanpa harus merasa terhina atau ditolak. Perubahan ini menginspirasi rumah sakit lain di wilayah itu untuk mengikuti jejak mereka. Adrian juga sering diundang ke berbagai seminar dan konferensi medis untuk berbicara tentang pentingnya empati dalam dunia kedokteran. Dalam setiap pidatonya, ia selalu menyebut nama Pak Hasan sebagai sosok yang mengajarinya arti sebenarnya dari profesi ini. Pak Hasan adalah guru terbesar dalam hidup saya, kata Adrian dalam salah satu pidatonya. Dia mengajarkan bahwa harta yang kita miliki tidak akan berarti apa-apa jika tidak digunakan untuk kebaikan orang lain. Sementara itu, Ardi juga tidak tinggal diam. Ia bekerja sama dengan Adrian untuk memperluas jaringan Klinik Harapan Hasan ke berbagai daerah terpencil. Dengan latar belakangnya sebagai pengusaha sukses, Ardi menggunakan sumber dayanya untuk memastikan bahwa visi ayahnya bisa terus hidup. Ini bukan hanya tentang meneruskan mimpi ayah saya, kata Ardi suatu hari kepada Adrian. Ini tentang memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang harus merasakan apa yang pernah dirasakan keluarga kami. Di balik semua ini, Adrian merasa bahwa dirinya telah menjalani perjalanan yang panjang dan penuh transformasi. Ia sering teringat bagaimana dirinya dahulu, seorang dokter muda yang hanya peduli pada keuntungan dan status. Namun, pertemuannya dengan Pak Hasan mengubah segalanya. Dari seorang pria yang sombong dan materialistis, ia kini menjadi dokter yang lebih memahami makna kemanusiaan. Setiap pasien yang ia rawat, setiap senyuman yang ia lihat, adalah pengingat bahwa ia telah menemukan tujuan sejatinya. Adrian duduk di sebuah taman kecil di depan Klinik Harapan Hasan, memandang anak-anak yang bermain dengan riang. Beberapa di antara mereka adalah anak-anak dari pasien yang dulu dirawat di klinik itu. Di tangannya, ia memegang surat terakhir dari Pak Hasan, yang ditemukan Ardi beberapa minggu setelah kepergiannya. Surat itu berbunyi, Adrian, jika suatu hari kamu membaca surat ini, ketahuilah bahwa aku tidak pernah menyalahkanmu. Aku percaya bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, dan aku melihat cahaya itu dalam dirimu. Jangan pernah berhenti berbuat baik, meski dunia ini seringkali terasa tidak adil. Karena pada akhirnya, cinta dan kebaikan adalah hal-hal yang akan kita tinggalkan untuk dikenang. Adrian menutup surat itu dengan hati yang tenang. Ia melihat ke langit, di mana matahari mulai tenggelam, tetapi tetap memancarkan cahaya yang hangat. Ia merasa bahwa Pak Hasan ada di sana, tersenyum melihat semua yang telah ia lakukan.
Adrian tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Masih banyak yang harus ia lakukan. Masih banyak orang yang membutuhkan bantuan. Tetapi untuk saat ini, ia membiarkan dirinya merasa damai. Tahu bahwa ia telah memulai sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sebuah warisan yang akan terus hidup, seperti harapan yang ditinggalkan oleh Pak Hasan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.